Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang berdiri di samping KRI Brawijaya 320 yang bermarkas di Komando Armada 2 Surabaya, Jawa Timur. KRI Brawijaya ini merupakan kapal perang tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dengan dukungan berbagai senjata yang mutakhir. Dan pagi ini kami tim Brigade Podcast itu diberikan kesempatan untuk tur ke dalam kapal canggih buatan Italia ini. Dan nanti kita akan kenalan dengan Komandan KRI Brawijaya, yakni Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sondak. Ayo. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mas. Siap. Apa kabar, Komandan? Baik. Oke, terima kasih. Kami sudah disambut dan diperbolehkan nanti untuk tur ke dalam KRI Brawijaya. Katanya ini jadi kapal perang tercanggih milik TNI Angkatan Laut. Benar nih, Komandan? Ya, benar, Pak. Jadi kapal ini memang yang sudah saya sampaikan sebelumnya ada terjadi lompatan teknologi. Karena kan dengan alutsista yang kita miliki saat ini, teknologinya juga sudah jauh, sudah kompleksitasnya juga sudah semakin bagus, sehingga ya bisa kita bilang bahwa ini kapal saat ini, kapal Brawijaya ini adalah kapal yang tercanggih yang kita miliki. Saya jadi penasaran nih, Komandan. Siap, silakan nanti kita tur ship. Nanti saya akan siap kalau gitu. Tolong dipandu, Komandan. Siap. Mari kita naik dulu. Lapor, Rian Daniel Hamonangan Sanggil, Letur Laut NRP 22340 garis miring P, selaku prajaga hari ini, melaporkan tali-tali dan peralatan kapal dalam keadaan aman. Demikian sebagai laporan. Terima kasih, teruskan. Teruskan. Ini sedang jaga dia, Mas. Mari, Mas, kita ke... Siap, Komandan. Ini ada hanggar heli. Oh, hanggar heli ya? Hanggar heli kita ini. Ini bisa menampung 15 ton heli. 15 ton heli. Berarti berapa heli itu? Berapa? Kalau punya kita sekarang kan Panther itu sekitar 5 ton atau berapa. Jadi bisa banyak, tapi memang space-nya saja. Kalau bobotnya mungkin cukup ya. Cukup dengan banyak heli yang kita miliki. Tapi untuk space-nya ini kalau heli anti kapal selam, dia bisa di sini 2 dan di belakang 1 ada. Jadi ini nanti dibuka gitu ya. Ini rem door. Ya, ini pintu terbuka kan ke atas dengan hidrolik. Dan memang ini unik, Mas. Jadi kalau membuka pintu ini, kita harus menekan tombol yang berada di pintu exit itu selama 15 detik. Kalau 15 detik kurang atau lebih, dia akan reset ulang. Oh gitu. Ya, demi safety-nya dia. Lebih safety ya, makanya nggak salah bahwa ini disebut kapal yang canggih tadi, Komandan. Kapal canggih, karena kapal ini memang variabel terbaiknya, salah satu variabel terbaiknya adalah dia untuk keamanannya sampai ada level-level tertentu, sehingga betul-betul aman, betul-betul untuk kru ini betul-betul dia menjaga keamanan betul. Sehingga kalau misalnya contoh dengan level ini tidak mampu, dia akan otomatis naik ke level 2, level 3. Sampai 4 level. Komandan, tadi saya sempat menyinggung sebagai kapal ini sebagai kapal perang yang tercanggih di TNI Angkatan Laut. Sebenarnya seberapa canggih kapal ini? Mungkin Komandan bisa menjelaskan. Sebenarnya kalau bicara canggih, kapal di depan kita itu KRI RI Marda Dinata, Singurah Rai, dan mungkin di sebelah saya ini KRI Kelas Sigma, di Ponorogo Kelas. Itu juga termasuk canggih, karena kecanggihan kapal perang itu dari tahun 2005 itu sudah mulai berubah. Mereka menyebutkan teknologi future growth, mengikuti perkembangan zaman. Nah, di kapal ini kenapa saya bilang lebih canggih daripada yang di depan kami tadi, jadi kami. Karena itu tadi, karena sistem keamanannya begitu kuat, integrasi equipment-nya dengan seluruh equipment ini sangat bagus. Jadi integrasi antara ruang mesin dengan anjungan, dengan penembakan, peperangan itu sangat bagus, terorganisir dengan baik. Kemudian dia juga ada cyber centricnya di sini. Nah, jadi kami di sini ada departemen jaringan. Jadi salah satu yang tidak dimiliki oleh kapal-kapal lain yang kami miliki di Indonesia ini adalah jaringan cyber centric. Itu akan memprotek apapun yang keluar dari dalam. Contoh misalnya kita ada
mempunyai data yang keluar dari kapal ini, dia akan protek apakah bisa dia itu dikeluarkan sifatnya gitu rahasia atau tidak itu jelas akan ada seorang perwira yang akan mempunyai otorisasi. Ataupun yang dari dalam keluar, misalnya kita mohon maaf ini dari disadap. Keluar ke dalam maksudnya gitu ya? Dari luar ke dalam, dari luar ke dalam kita disadap atau di apa itu kita bisa protek dengan firewall dan lain-lain. Oke, jadi datanya aman, data aman, sistem keamanan untuk personil juga aman. Ya. Jadi kalau Mas lihat itu adalah alat pemadam kebakaran, banyak di situ juga alat untuk pandu kesehatan dan lain-lain. Istilahnya kalau saya bisa bilang ini memanusiakan manusia lah. Memanusiakan manusia. Jadi apapun dia pasti akan akan mengutamakan krunya dulu. Dan keselamatan krunya. Ya, di KRI Brawijaya ini sendiri bisa menampung berapa prajurit ini, Komandan? Di sini adalah 171. Fasilitasnya 171, tapi kru kami ada 158. Nah, berbicara tentang siapa saja yang bertugas di kapal perang ini. Apakah kapal perang ini itu hanya prajuritnya prajuritnya itu hanya berasal dari TNI Angkatan Laut yang memang ditugaskan di sini, atau memang terdiri dari berbagai divisi yang ada di TNI Angkatan Laut, kemudian masing-masing mungkin personil terbaiknya kan misalnya yang menjadi perangkat di kapal perang ini, Komandan? Jadi kalau di kapal perang itu istilahnya dalam konteks kita itu komposit, Mas. Komposit itu artinya ini bukan Superman tapi super team. Super team. Tiap divisi juga ada dari orang seperti saya bilang dari bagian mesin, engineering, elektronika maupun logistik maupun kami pelaut operasional itu akan bekerja sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk mendukung tujuan tugas pokoknya. Jadi kalau Mas bilang ini adalah yang terpilih, saya bisa sampaikan ini orang yang terpilih karena itu pun sudah terbukti, mohon maaf tidak sombong Mas ya. Mereka yang orang Italia sendiri, Angkatan Laut Italia untuk mengawal kapal jenis multipurpose combat ship ini membutuhkan waktu 2 tahun. Sedangkan kita hanya 75 hari. 75 hari. Ini artinya 75 hari ini nggak nekat kan sebenarnya kan? Kalau dibilang nekat, ya mungkin sedikit ya Mas ya. Tapi tetap terukur gitu kalau ya. nekat saya tapi sumber daya manusianya tidak bisa. Iya, Setelah ini kita kemana lagi nih, Komandan? Bisa ke Anjungan. Anjungan? Itu kan tempatnya landing heli itu, Mas. Oh, itu ya. Jadi makanya kita punya namanya senjata Meriam 76 Sopra Fonte. Di upper deck sekarang mereka lagi latihan itu. Oh, itu ini nih ya? Nah, salah satunya untuk melindungi kontrol heli kalau mau landing. Ini kontrol heli selama saya di Angkatan Laut baru ini yang bagus. Maksudnya yang modern lah, yang modern. Karena dia punya data semua, terus apabila dalam situasi kondisi cuaca buruk, kan kalau sangat riskan ketika manusia ini akan mendaratkan heli di luar geladak, karena ombak kan, mereka bisa ngelihat dari sini. Keren. Makanya dilindungi oleh meriam 76 mm Sopra Fonte dari atas. Sebenarnya kita punya meriam 76, tapi ini yang unik karena Sopra Fonte itu artinya di upper deck, di atas. Biasanya di deck. Di deck, iya benar, yang menjorok keluar gitu ya. Iya. Ini ada yang lucu juga ini, Mas, ceritanya ini. Jadi kita punya rips ini namanya perahu karet ini, kita punya 2. Yang satu combat yang di belakang itu, yang kecepatannya 52 knot, yang ini untuk operasional biasa. Kami saat di sana itu ada translator namanya Elena sama Juicy. Dan ini waktu di Italia nih berarti, waktu mau ngambil kapal ini. Jadi si Juicy ini lulusan S3 di Sumatera. Bahasa Indonesianya fluently. Kemudian kalau Elena ini lulusan UGM, dia di UGM. Jadi ya fluently, jadi itu terus dia banyak sekali mereka itu berdua membantu. Oleh karena itu kita sebagai kru KRI Brawijaya ini memberikan apresiasi kepada dia, memberikan perahu karet ini namanya dia. Jadi, gitu. Ini Elena, yang di belakang yang combat itu Juicy. Jadi kalau kita operasi kita panggil dulu Elena di sini KRI, panggil di sini KRI. Jadi kita ada nama panggilannya. Tapi mereka berdua tentara bukan? Bukan, mereka orang sipil. Orang sipil cuman
Ya itu tadi dia sudah sampai jadi orang Indonesia lah, lebih cinta Indonesia. Dari semua sampai dia bekerja di luar harusnya dia sebagai translator, tapi dia lebih dari itu. Jadi kita minta bantuan, contohnya kita mau melengkapi kekurangan-kekurangan misalnya fotokopi atau dan lain-lain, dia yang nyarikan. Itu sebuah kehormatan betul suatu berarti. kehormatan. Kita bagi acarakan mereka. hari terakhir pada saat sebelum kita pulang ke Indonesia, kita acarakan. Oke, kita ke Anjungan berarti ya. Mari. Baik Mas, sekarang kita sudah berada di Anjungan KRI Brawijaya. Iya. Nah, di sini yang terkenal dengan nama Naval Cockpit, dan sekarang sedang ada aktivitas yang sudah saya sampaikan adalah prajurit KRI Prabu Siliwangi yang akan melaksanakan pengambilan kapal di akhir bulan ini di Italia. Nah, ini dia sedang melaksanakan pelatihan untuk propulsion system, untuk kemudi maupun untuk penambahan power kecepatan. Nanti mungkin akan disampaikan oleh perwira saya, Kapten Vega sebagai perwira engineering. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai meja di sini, namanya meja blok. Meja blok di sini terdapat dua layar MFC, multifunction console. Yang pertama ini untuk navigasi, radar, tampilan radar di sini. Terus yang kemudian untuk pemesinan juga di sini ada. Kita bisa mengendalikan atau memonitoring seluruh pesawat platform khususnya untuk teknis, mulai dari propulsion, kelistrikan dan motor bantu. Terus kemudian di sini ada sistem kemudi, ada kemudi di sini. Di sini juga ada throttle. Semuanya saling terintegrasi antara cockpilot dari MCR, semuanya saling terintegrasi. Kita dapat mengendalikannya di sini. Perlu diketahui juga KRI Brawijaya untuk cepat maksimal kita memakai pendorongan sistem Kodak. Kita dapat melampaui 32 knot. Oke, itu cukup kenceng itu cukup ya? kencang. Siap. Ini saya mau tanya, kan ini kan teknologinya teknologi baru. Nah, bagaimana sesulit apa ketika proses pembelajaran itu berlangsung? Jadi ketika kita belajar di sana, memang kita sangat terbatas karena terkendala waktu juga. Terus, tapi dengan karena pengalaman kita di kapal-kapal yang kapal-kapal yang lalu, kita tidak putus semangat. Kita dapat bekal di sana, dapat bisa mengawaki semua anggota di sini bisa dengan pengalaman yang sudah ada. Toh ini juga teknologi yang terbaru ini tidak asing bagi kita karena sebenarnya sudah ada, cuman yang dari manual diotomasikan gitu. Dari manual sudah digital. Jadi kesimpulannya kita dapat lebih simpel, pengawal lebih simpel, lebih mudah lagi untuk memonitoring, mengendalikan peralatan-peralatan yang ada di kapal ini. Oke, ini pertanyaan sederhana nih, Kapten Vega. Bagaimana caranya untuk menghidupkan kapal ini? Kalau motor atau mobil itu ya kami orang awam sederhananya putar kunci atau tekan tombol. Nah, kalau kapal perang itu prosesnya seperti apa? Mungkin bisa dijelasin secara singkat. Yang pertama kita pasti melaksanakan pengecekan sistem-sistem. Mulai dari sistem bahan bakar, sistem air laut, sistem oli, itu semua harus normally open atau terbuka, sistemnya terbuka penuh. Kita mengecek sistem-sistem terlebih dahulu, kita cek fisiknya, apakah ada kebocoran di sana, lalu di sana kita setelah itu siap semua, kita tahap pertama itu siap semua, sistem-sistem itu selesai, baru kita melaksanakan start di lokal, di area lokal panel yang ada di ruang mesin. Gitu. Kita start lokal. Setelah normal, anggota akan melaksanakan pengecekan fisik pertama. Pengecekan fisik, melaksanakan keliling gitu ya, melaksanakan keliling di permesinan situ, aman, kita laporan ke komandan, siap remote dikendali di bridge atau di anjungan sini. Jadi dari lokal dikendalikan nge-bridge gitu. Jadi setelah itu semua normal, indikator semua normal,
kita dapat mengendalikan kapal ini Oh, di sini. Di saat itulah starter sudah Starter menyala sudah gitu ya? nyala. Oke. Tadi sudah cukup jelas tadi dari Kapten Vega ya soal bagaimana bisa mengoperasikan kapal perang yang canggih ini gitu. Tapi tentu dalam situasi perang itu tentu pasti agak beda tuh kan. Iya, iya. Ketika kapal perang ini sedang menghadapi atau mendapati kapal musuh gitu. Ya. Nah, kira-kira strategi atau situasi apa yang terjadi di dalam kapal ini, Ya, Komandan? saya coba jelaskan, Mas. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah situasi perang, Iya. udah clear Clear, perang. Itu kita sudah tidak ada lagi komunikasi dengan kapal yang sudah kita identifikasi musuh, tinggal Oke. tembak langsung. Tembak langsung. Karena ini situasi udah perang. Iya. Sudah perang, sudah dideklar daerah kita perang, sudah dideklar untuk kapal-kapal sipil untuk menghindari daerah sekian karena ini sekarang sedang negara konflik dan perang. Iya. Kalau itu bukan kawan, karena kita sudah pasti akan mendapat seperti call sign atau tanda-tanda, oh kalau ini kawan, kalau ini lawan. Iya. Ya, kita ajar, Mas. Tapi kalau kondisi kita dalam operasi, kemudian ada ancaman, nah itu ada prosedurnya. Contoh, kita panggil lewat komunikasi di sini. Ini kita panggil komunikasi kapal haluan kemana, Iya. karena kita sudah bisa melihat kapal itu, tahu kapal itu mau kemana dengan cepat berapa itu di ECDIS, karena ada AIS di situ. Iya. Nah, kemudian kita panggil dia lewat komunikasi ini. Oh, ini ya? Ya, dia akan Oke. menjawab. Kalau dia tidak menjawab, ada prosedurnya lagi, kita dekati lagi sampai kita menurunkan tim naik skoci itu yang kami tunjukkan tadi, Elena maupun Jus. Kita turunkan tim untuk mendekati ke sana, namanya VBSS. Oke. Jadi kita melaksanakan visit boarding Iya. di sana. Tim kita biasa di tim terlatih yang ada di onboard sini untuk memeriksa kapal itu sehingga sampai pemeriksaan dokumen dan lain-lain. Kalau melawan bagaimana? Ya melawan kita lawan balik, kan begitu. Mereka jual ya kita beli. Kita beli. Ya, militer memang harus seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dalam situasi kapal kita berlayar, kemudian ada agresor dari luar yang mau mendekati kapal kita sudah dilengkapi LRAD, long range acoustic device. Dia itu unlethal weapon, jadi senjata yang tidak membunuh, tapi dia mencederai. Oke. Ini Sifatnya penghalauan lah ya gitu ya. Di dan kanan mencegah. kiri. Oke. Jadi dia bentuknya sinar laser, dia akan menembak kepada target yang kita tuju. Iya. Apabila laser itu kita pilih, di situ ada pilih. Yang pertama kita akan jelas di sini kita masukkan, kita ketik tulisan jangan mendekat. Kalau Anda mendekat, kita akan mengeluarkan melawan. Iya. Jadi kita terus ada seperti kayak toa gitu, Mas. Iya. Nah, suara itu, nah, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Melayu. Oh, itu jadi otomatis ya? Automatically. Bukan artinya Ya. si operator yang berbicara enggak ya? Tidak, kita ketik dulu, Mas. Ini Oh, ketik, kita oke. ketik, kita kirim, kita kirim. Misalnya kita tahu, oh sana itu ada kayak di Somalia itu ada pirates itu kan, ada yang mau datang ke situ. Kemudian dia jarak 1 nautical mile, sekitar 1 mil itu bisa kita tembakkan laser itu. Dan resikonya yang pertama dia akan pingsan, tulis sesaat atau sampai buta sesaat. Oh, oke. Nah, ada satu situasi lagi. Ini kan kapal perang, artinya sistem keamanan di dalam itu semestinya harusnya sudah terjaga. Iya. Nah, bagaimana kalau kapal perang itu sedang mendapati atau situasi infiltrasi musuh dari luar mau mencoba masuk ke dalam kapal perang? Iya, saya sampaikan tadi dengan LRAD tadi. Itu tadi ya? LRAD. Kemudian kita punya itu alat sonar untuk mendeteksi penyelam. Jadi Oke. sonar biasanya untuk kapal selam. Iya. Kita punya sonar untuk mendeteksi penyelam, Iya. di mana sonar itu bisa, misalnya ada dia penyelam agresor masuk, Iya. itu bisa kita deteksi dengan itu. Oke. Itu akan ada datanya, submerged atau kapal selam yang diawaki dengan orang, dia dengan close, kan ada. Bahkan spesifikasinya bisa tahu ya. Bisa. Canggih sekali nih, Komandan. Jadi dia betul-betul yang sudah saya sampaikan itu. Iya. Kalau ada orang mau dekat kita
tembak dengan LRAD. LRAD. Kalau ada kapal selam. Tapi itu tidak melumpuhkan juga. Iya. Sonar anti kapal selam itu melumpuhkan itu Pak, dengan radiasi gelombang elektromagnetik atau apa itu. Tapi kalau sonar itu hanya mendeteksi dan itu ada datanya, kameranya itu. Ada tulisan itu dia penyelam menggunakan close, menggunakan scuba biasa, menggunakan. Baik Mas, setelah ini mungkin saya akan bawa Masnya ke geladak utama. Di situ ada main gun meriam 127. Siap. Nanti kita akan bisa mengambil foto di situ atau ambil tik di situ. Siap. Mari Komandan, saya ikut. Mari. Baik Mas, ini sekarang kita berada di geladak utama. Geladak utama. Geladak utama di Haluan, KRI Brawijaya. Di sini ada, kita lihat adalah meriam 127. Meriam 127. Saat ini adalah meriam terbesarnya yang dimiliki oleh kapal perang di Indonesia. Sebelumnya ada meriam 120. Iya. Sekarang ada meriam 127. Salah satu keunggulan meriam ini dia ada volcano. Amunisinya namanya volcano. Jadi dia bisa gliding. Jadi ketika ditembak, proyektilnya akan keluar dari kelongsongnya, kemudian sampai di jarak maksimal dia akan gliding dan akan menambah jarak ke sasaran. Oh gitu. Ya. Jadi daya rusaknya semakin tinggi, ya? Semakin besar. Oleh karena itu berbeda dengan meriam yang lain. Jadi antara kelongsong dan proyektil berbeda, terlepas. Terlepas. Jadi ketika akan beroperasi baru dia akan dipasang. Oke. Ya. Selain meriam terbesar ini, alutsisanya apa lagi nih Komandan? Nah, itu ada di belakang sini, di geladak kedua itu, secondary geladak itu ada metraliur untuk pengamanan kalau kita masuk dermaga ataupun ada kita melewati seperti kemarin di daerah Somalia. Ya. Itu ada shieldnya itu, senjatanya sedang dilepas. Kemudian di samping kanannya itu ada meriam rudal anti udara, Aster. Rudal anti udara. Ya, anti udara. Jadi dia kalau misalnya dia ancaman sekarang ancaman kapal perang itu kan bukan medianya Mas, tapi apa yang diluncurkan dari media itu. Contoh semua ancaman kapal perang itu jelas pasti akan jadi udara karena dia akan sekarang kan cenderung menggunakan misail. Misail itu bisa dari pesawat, bisa dari permukaan, bisa dari kapal selam pun bisa mengeluarkan misail kan. Jadi itu Aster itu salah satu penangkis ancaman itu tadi. Oke. Jadi selain meriam ada misil itu dan ada senjata berat itu ya? Senjata berat. Senjata berat. Selain itu ada lagi nggak? Ada FFBNW, tapi itu bisa terinstall dengan misail permukaan ke permukaan. Nah itu seperti contohnya XOC yang di kapal sebelah itu ada XOC MM40 itu bisa dipasang XOC. Bisa dipasang. Tinggal kita plug in saja. Tapi sementara masih kita akan kontrak lagi untuk melengkapi misal itu. Kalau bicara model-model perang, gitu ya. Sebenarnya model perang seperti apa yang bisa dicocok untuk atau sesuai dengan kebutuhan dari kapal perang Brawijaya ini, Komandan? Ya kita kan sudah saya sampaikan tadi kita multi-threat. Multi-threat ada tambahan satu yaitu cyber warfare. Jadi multi-threat itu jelas yang dari ancaman yang saya sampaikan. Medianya adalah bawah air, permukaan, di kapal maupun udara yang muncul dari rudal dan lain-lain. Kemudian tambah multi-threat satunya adalah anti piracy yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kita sudah punya juga kapal perahu karet dengan spek combat, spek tempur buat pasukan khusus. Kemudian kita bisa menggunakan cyber yang sudah saya sampaikan tadi juga ada. Kita punya departemen jaringan. Jadi kita multi threat, ancaman apapun kita bisa handle. Kemudian ada tambahan satu juga itu ya cyber itu yang mungkin kapal lain belum ada. Jadi ini bisa juga disebut sebagai kapal perang terlengkap juga mungkin ya? Terlengkap. Dengan fitur-fitur yang sekarang sudah yang tadi saya bilang mengikuti perkembangan zaman. Baik Mas, ini sudah waktunya istirahat minum kopi karena saya sudah sampaikan bahwa kita itu kental dengan tradisi. Ini mari kita sekarang ngopi di. Wah, ini tradisi yang paling saya suka berarti. Ya, kita minum kopi, makan snack. Siap kalau gitu Komandan. Ini
juga geladak open air sebenarnya juga Iya. seperti yang torpedo ini. Ini tempat NBCD Mas. NPCD itu apa? Nautical, biological, Hmm. kimia, chemical. Jadi Oke. apabila orang itu terkena radiasi Iya. kimia, Heeh. dia akan dimasukkan ke sini dulu. Untuk netralisasi. Untuk energi dicuci, dibersihkan Iya. badannya. Itu ada 3 ruangan. Pencucian, kemudian mengganti bajunya, kemudian sudah selesai itu akan dicek kesehatannya, keluarnya nanti lewat situ. Oke. Ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh Mabesal karena ke depan itu kan peperangan nuklir ini kan semakin Iya. semakin nyata itu ancaman tersebut. Oh, ini kemudian kehancuran. Oh, ini selesai, ininya, selesai di sini? Nanti masuk. Oh, di Keluar sini ya? Ya, keluar di sini. Oh, oke. Dia akan keluar. Ini selalu kami kunci karena memang pakai pakaian apa semua Iya. secure. Nah, ini organisasi yang organisasi KRI Brawijaya. Saya di sini. Ini wakil saya, Komandan Letkol Angga. Kemudian Bintara Utama, dia yang mengatur segala operasional kapal. Iya. Kemudian Bintara PM, Provos, Polisi. Bintara Kesehatan. Kemudian ini adalah yang mengatur kedinasan di dalam kapal, Iya. Bintara Dinas Dalam. Ini adalah Bintara yang mengurusi tentang rekreasi, Oke. jasmani. Oh, ada ya? Ya, ada. Ada itu ya? Tugasnya berarti ngapain tuh? Ya, contohnya kalau menyiapkan sholat Jumat, Oke. nah, dari situ salah satu untuk jasmani juga untuk menyiapkan kita samapta, gitu. Oke. Kemudian mengusulkan hari gimana kalau kita melakukan kayak apa ya supaya tidak jenuh, tidak fatigue di kapal, Iya, ada benar. permainan, gitu. Oh gitu, oke. Cara penerangan nih, jadi kayak dispen tapi lingkup kecil sih. Oke. Kenapa kok putus-putus? Karena ini Palaksa di bawah otorisasi Palaksa. Jadi komandonya di bawah otorisasi Palaksa. Ya, mendukung Palaksa untuk melaksanakan tugas di dalam. Iya. Tapi kalau ini garisnya ini adalah garis komando. Oh, ini garis tegas itu komando Garis ya. komando. Oke. Nah, di sini kan tadi ya Masnya bilang 171 tapi jumlahnya 158 berarti Iya. ada kru lainnya. Nah, ini kepala departemen misi. Tergantung kita yang pasti misinya berganti ya, Pak. Ya. Berganti sesuai dengan misinya. Nah, Oke. tapi dia di bawah otorisasi dari kepala departemen logistik. Logistik. Komandan ini abang komandan pertama berarti kan? Komandan pertama ini, Mas. Oh, ya sebuah kehormatan juga nih berarti buat komandan ya. Kehormatan. Keren. Ini jadi ruangan apa nih? Ini namanya wardroom atau long room perwira. Kalau bahasa Belanda itu long room. Long room. Long Ini room. di sinilah tempat para perwira Para perwira berkumpul. berkumpul, catering, terus evaluasi, Iya. ya, bicara apa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, termasuk mungkin rekreasi juga. Rekreasi juga. Apa namanya yang ada di sini sehingga bisa dijadikan rekreasi bagi para Kita perwira. punya mesin kopi nih Mas. Oh. Memang di kapal ini ada Iya. 3 mesin Tiga, kopi. heeh. Di long room perwira, kemudian di long room Bintara dan Oke. Tamtama. Oke. Ini jangan-jangan mesin kopinya langsung dari Italia. Langsung dari Italia ini Mas. Jadi Langsung dari Italia. jadi yang dibeli nggak cuma kapal perangnya nih, tapi sekaligus mesin-mesin ya, kopinya. karena mereka kan memang budayanya kopi memang. Betul. Kopi. Jadi kita sampai ada istilah coffee diplomatic. Kopi diplomatik. Ya. Oke. Ya, saya Ya. berikan kopi. Mau cappuccino, americano? Saya apa aja deh, komandan. Tapi kalau ada susunya sedikit boleh sih. Ya, aku americano ya. Oke. Ya, silakan. Ya, Komandan, nih saya sekali lagi terima kasih. Kami sudah diajak berkeliling. Ceritanya bagaimana sih komandan itu bisa menjadi seorang komandan KRI Brawijaya? Itu ceritanya awalnya gimana, komandan? Sebenarnya kan untuk semua kita sebagai tentara itu semua perintah. Siap. Ini perintah yang diberikan oleh pimpinan dan kita laksanakan. Awalnya ya saya sempat ragu-ragu. Sempat ragu. Sempat ragu-ragu, mampu nggak saya dengan modern, kapal yang begitu modern Iya. itu kan. Sempat ragu-ragu, sempat ini, tapi saya harus karena ini amanah dari pimpinan, dari Bapak Kasar, kemudian ASO, Panglima saya juga. Ya, saya harus berusaha untuk menunjukkan yang terbaik. Jadi awalnya memang dipilih kru, Iya. kemudian kita diberi
pembekalan latihan seperti yang saat ini dilakukan oleh kru-nya KRI Prabu Siliwangi. Kemudian ya kita berangkat ke sana. Ya memang dinamikanya besar sekali saat itu. Kapan kita berangkat, terus krunya juga banyak yang ada yang ganti karena suatu hal, dan ada kebijakan-kebijakan yang harus kita laksanakan. Dinamikanya sangat besar saat itu. Oke. Jadi ya, tapi ya puji Tuhan semua bisa kita jalani. Yang saya sebelumnya sampaikan bahwa kita super tim, bukan Superman. Semua orang mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk membawa kapal perang, kapal KRI Brawijaya ini ke Indonesia. Oke, untuk pemilihan anak buahnya sendiri, mulai dari kan tadi kan komandan menjelaskan ada struktur-strukturnya itu siapa yang memilih itu? Dan apakah mereka orang-orang yang terbaik juga tuh? Yang saya sampaikan tadi bahwa semuanya perintah dari pimpinan. Oke. Jadi mereka dipilih oleh saat itu, karena saya juga sebagai kru, jadi saya hanya mendengar saja bahwa saat itu memang pimpinan dari Panglima Armada, dari Kasal memberikan istilahnya instruksi awal bahwa akan dilaksanakan pengambilan kapal KRI Brawijaya. Oleh karena itu akan dicari krunya dari mana aja yang mempunyai kriteria, contohnya dia pernah di kombatan. Ya, jadi kapal di Indonesia ini kan ada perbedaan kapal, ada auxiliary, ada kombatan, seperti satuan kapal eskorta ini kan kombatan semua, multi-threat, ancaman multi-threat dan lain-lain. Kalau kapal auxiliary, kapal seperti kapal LPD, Bima Suci itu kapal bantu, kapal patroli, begitu lagi kapal satuan kapal cepat. Jadi mayoritas yang dipilih itu saat itu adalah orang-orang yang punya kriteria yang pernah dinas di kombatan. Kombatan ya contohnya kayak kapal yang sekarang saya di sini kanan kiri saya ini. Dan dikeluarkan itu nama oleh dinas personil Angkatan Laut, dipanggil orangnya. Tentu saja sebelum nama ini dikeluarkan dia akan istilahnya ada SC juga. Jadi security clearance juga, ya bagaimana apakah yang bersangkutan ini ada keterlibatan dengan masalah hukum dan lain-lain, mana rekam jejaknya dan lain-lain. Ini kopinya sudah datang. Wah. Ini Kopral Iwan dan KLKD. Komandan, buat komandan di sini. Ini kayaknya saya nih ya ini. Espresso. Americano ini, Americano. Iya. Yang ini cappuccino. Cappuccino, Sini, Mas. Waduh, dikasih ini juga lagi nih, apa namanya? Art latte ya? Iya. Bener nggak sih namanya art latte ya? Iya, pintar itu ini Kopral Iwan ini. Keren, Kopral Iwan. Sebelum jadi tentara, barista dia. Oh gitu. Coba kita cicipin dulu ya. Segar sekali. Jadi tidak hanya kopi nih, Mas. Jadi kami di sana juga pelatihan pembuatan pizza, spaghetti. Ya. Kita punya alatnya sendiri buat pizza itu. Sebagai komandan kapal perang yang canggih, ya, apalagi ini komandan pertamanya KRI Brawijaya, bagaimana komandan itu menciptakan suasana yang yang menyenangkan sekaligus juga mungkin memenuhi kebutuhan tugas setiap misinya itu, terutama untuk anak buah. Memang di sini saya terapkan itu tadi, karena kita mempunyai sesuatu yang baru. Otomatis kan kita harus merubah mindset gitu. Betul. Karena mereka ini kan lahir dari kapal-kapal yang mungkin teknologinya tidak seperti ini. Kemudian sangat susah kalau saya menerapkan, mohon maaf, otoriter. Karena sebenarnya militer itu normalnya otoriter. Harus otoriter. Otoriter saya suka. Karena ya itu tadi, kita harus segera mengetahui ini, harus segera memahami dengan sesuatu yang susah, ya istilahnya susah lah. Yang saya bilang, begini aja, saya sampaikan fleksibilitas tanpa meninggalkan tugas pokok. Silakan kamu mempelajari equipment yang kamu awak ini dengan caramu, dengan bahasamu. Asal itu tadi tidak meninggalkan tidak keluar dari railing, dari koridor. Dan setelah kamu mempelajari itu,
kamu punya tanggung jawab untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain. Itu yang untuk kita mempelajari. Sehingga enjoy saja, saya bilang. Enjoy saja. Tetap harus punya integritas memang. Kemudian juga saya menerapkan bin pers fungsi komando. Supaya jelas tugas pokoknya. Sebagai wakil saya kepada kepala departemen, kepada kepala divisi, sampai perwira divisi, sampai prajurit yang paling bawah. Ada sudah komunikasi yang baik. Kemudian untuk keluarga juga supaya mereka tenang pada saat mereka melaksanakan operasi. Istri saya juga kita kan ada Jala Senastri itu Dharma wanita ya. Itu juga kami kemas dengan baik, tidak terlalu kaku karena kita keluarga. Prajurit saya juga kalau ada kendala, intinya komunikasi yang baik. Gitu. Jadi yang saya terapkan dan harus mempunyai sense of belong. Dirasa memiliki kapal ini. Memiliki, betul. Penting itu, Komandan. Itu sangat penting. Dengan situasi, dengan dinamika seperti ini yang pelatihan yang relatif short. Jadi kita sendiri harus punya keinginan itu. Jadi tidak harus menunggu yang lain untuk mengaksi sesuatu yang ini. Kalau toh dia tidak tahu, dia segera melaporkan sehingga segera diaksi oleh orang yang tahu. Contohnya kan, misalnya Kopral Iwan tadi orang logistik, kemudian dia dilihat ada mesin itu, menurut dia kok nggak ada yang aneh dan dia tidak tahu itu apa. Ya laporkan orang mesin, biar orang mesin. Sense of belonging itu yang saya terapkan. Jadi itu juga menjaga awak yang ada di sini ya? Iya, betul. Iya, oke. Ini kapal kan besar, Mas. 143 meter. Lebar 16 dengan beberapa 13 kompartemen dari radar tinggi sampai ke bawah. Oke. Kita mau flashback ke masa awalnya Komandan berkarir sebagai tentara. Itu bagaimana ceritanya dan kenapa Komandan memilih TNI Angkatan Laut sebagai jalan hidup? Sebenarnya, ya itu sudah lama sekali. Saya kan memang keluarga Angkatan Laut ya, orang tua saya mantan kepala staf Angkatan Laut ke-18. Saat itu orang tua saya itu Komandan Kodikal, masih bintang 2 saat itu, baru saya mendaftar di Angkatan. Sebenarnya saya ini bercita-cita sebenarnya bukan Angkatan Laut. Jadi saat itu namanya masih Akabri ya, masih. Semua dipilih lewat psikologi. Saya itu pilihan pertama itu polisi, karena Polri ya. Polri, karena yang kakung saya itu, yang kakung bapaknya ibu saya itu polisi, Brimob. Oke. Jadi yang cita-cita sebenarnya masuk ke Brimob. Nah, ya, Brimob. Tapi ternyata ya karena fisikonya lari ke Angkatan Laut ya masalah. Ya mungkin saya tidak tahu itu di belakang ada apa, ya jangan masuk Angkatan Laut karena lebih baik bisa dipantau mungkin. Ya awalnya sebenarnya menjadi Angkatan Laut itu setelah saya rasakan itu yang pertama adalah bangga. Bangga dulu. Karena mohon maaf kalau saya bukan menilai angkatan yang lain ya. Tapi Angkatan Laut itu sangat unik dengan tradisinya yang kental. Sehingga kita harus bangga dulu. Kalau kita nggak bangga dengan, ini saya sudah masuk Angkatan Laut, terus saya nggak bangga dengan, itu malah akan jadi beban buat organisasi. Ya mungkin dia akan berjalan tetap, tapi pasti akan jadi beban. Karena dia, ya itu tadi, karena awalnya tidak bangga. Bangga dulu, baru kita bisa menemukan, oh ternyata di sini memang medan juang saya sebagai depan. Ya, itu tadi Mas, kita itu sangat kental dengan tradisi. Jadi apa tradisi yang kira-kira menurut Komandan itu ini adalah tradisi yang sangat membanggakan? Kalau kita bisa lihat bahwa Angkatan Laut itu terkenal dengan Trisila TNI. Trisila TNI. Ya, lama ini Trisila. Gini ya. Senjatanya Dewa Neptunus. Iya benar. Jadi Trisila itu adalah yang pertama adalah hierarki. Kemudian disiplin. Yang pertama ada disiplin. Kedua hierarki, nggak boleh dirubah ini Mas. Disiplin, hierarki, dan terakhir kehormatan. Itu tradisi yang kental. Dan saya tidak melihat itu di angkatan lain. Dan itu internasional.
Makanya Jadi pedoman itu tidak hanya dianut oleh TNI Angkatan Laut di Indonesia saja, Tidak. tetapi itu Tentara Angkatan Laut seluruh dunia. seluruh dunia Trisila. Trisila. Iya. Disiplin, Disiplin, hierarki, kehormatan. kehormatan. Ada lagunya itu, Mas. Iya. Disiplin adalah nafasku. Hierarkilah kebanggaanku. Kehormatan segala-galanya itu Trisila. Itu yang tidak dimiliki. Jadi Iya. saya semakin bangga ketika itu saya pegang teguh. Ya, ada saya sampaikan ke apel, pernah saya sampaikan, bekerja dengan prinsip Trisila Iya. sebagai dasar. Saat ini mungkin itu dianggap sebagai hanya omongan biasa. Tapi Hanya slogan. Pertahankan Angkatan Laut ini menjadi semakin baik itu hanya 3 itu. Tidak ada yang lain, saya yakin. Hampir yakin loh ya. Iya. Hampir yakin. Karena hanya itu aja. Trisila itu. Oke. Dan prinsip udah menjadi way of life kan itu sebenarnya Iya. komandannya. Dan itu juga yang membawa komandan ke mungkin ada misi-misi tertentu di TNI Angkatan Laut. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Saya pernah ikut misi ya. Yang paling ini kemarin tuh MTF itu. MTF Iya, Maritime itu Task Force. sebagai Sebagai tentara komandan KRI, ya jadi perdamaian bukan perdamaian, ya? Oke, ya, tentara perdamaian di Libanon. di Di Libanon. Mediteran. Jadi kita sudah mulai tahun 2008 itu kita sudah mengirim unsur KRI 1 ke sana. Yang Oke. pertama KRI di Ponorogo itu. Kemudian sampai ini sekarang masih ada KRI Sultan Iskandar Muda masih di sana. Dan itu saya pernah ikut di Satgas 28N saat itu. Medio tahun 2022 Iya. sampai 2023, setahun saya di sana. Itu misi yang pernah saya lakukan. Untuk misi-misi yang lain, pengamanan di Bali dan lain-lain. Ya, namanya kita ini Angkatan Laut, pasti banyak misi yang sudah kita lakukan. Kalau muhibah, saya selama jadi Angkatan Laut itu sudah keliling dunia. Makanya saya bilang, join the Navy to see the world. Kan? Karena kalau tidak Angkatan Laut, tidak bisa saya mungkin keliling dunia. Saya pernah ke Jerman dan lain-lain, operasi muhibah, operasi diplomasi. Angkatan Laut itu yang unik adalah, makanya saya pernah bilang bahwa selamat datang di KRI Brawijaya, 6.800 ton of diplomacy. Artinya apa itu? Karena kita membuat diplomasi. Ini kan beratnya 6.800. Iya. Dan ini adalah diplomasi. Di mana kapal ini berlayar, di situ ada Indonesia. Makanya kalau masnya akan bisa membedakan bahwa logo kita hanya satu-satunya logo di TNI itu yang menggunakan Garuda Pancasila. Oh, betul. Karena kita membawa nama negara. Benar. Di situ kita harus bangga. Di Italia, saya Indonesia sudah ada negara di situ. Ini negara Mas, KRI ini makanya kita itu. Jadi kalau untuk keluar negeri saya ya lumayan banyak lah. Selama hampir 24 tahun ini saya 24 tahun berdinas di Angkatan Laut. di Angkatan Laut. Dari Taruna saya juga sudah ikut Kartika Jala Krida, pelatihan ke luar negeri sampai sekarang. Iya. Oke, di Libanon ada peristiwa menarik nggak? Apakah Peristiwa menarik saya, jadi saya waktu di Libanon pertama ONTAS. ONTAS itu tugas pertama saya setelah datang dari Indonesia. Dari saya ke Porset dulu kan, kemudian saya sampai di Libanon diterima oleh Bapak Dubes. Hari ini saya istirahat, saya sampai itu sekitar jam 9 pagi waktu Libanon. Oke. Istirahat. Kemudian besok paginya jam 9 saya udah tolak ONTAS pertama. ONTAS pertama itu akhir Desember. Jadi malamnya itu udah tahun baru. Dan situ saya ngesar. Jadi ada panggilan distress signal Oke. signal itu. Saya awalnya berpikir mungkin ini hoax ya, karena banyak sekali kayak gitu. Si distress signal itu hoax. Nah, apa-apa itu hoax, saya bilang. Sudah, kita ini aja. Kita monitor saja. Kedua, datang lagi perwira saya berjaga itu. Ini distress sinyalnya semakin besar. Distress sinyal itu apa bentuknya? Distress sinyal itu seperti, jadi ada di radar kami itu ada blinking di situ. Kemudian juga sama dengan suara dari komunikasi juga. Kemudian ada laporan juga memang saat itu distress sinyal. Jadi sebenarnya yang terima distress sinyal itu tidak hanya saya. Ada kapal lain yang mengirimkan juga, kapal dari kapal orang
Lebanon itu. Oke, artinya kalau idealnya itu sebenarnya musuh tuh gitu ya maksudnya? Distresinyal tidak, distresinyal itu justru cenderung kapal yang SOS itu. Oke, oh iya SOS, oke bukan oke musuh. SOS ya. Nah, Berarti tapi kadang-kadang itu hoax ya. Jadi kan ada beberapa kali hoax. jebakan gitu ya, jangan-jangan. kita sudah ke sana ternyata ini karena memang sering seperti itu. Oke. Ya kita tahu sendiri bahwa orang-orang tertentu memasukkan senjata itu dari laut. Kadang-kadang analisa kita kan harus main, Mas. Jadi kita, distress sinyalnya ada di sini, kita ke sana. Sini masuk. Jadi kita harus analisanya harus tinggi. Ternyata itu bukan bagian paranoid, itu bukan paranoid. ternyata bagian dari modus penyelundupan gitu ya di sana. Oke. Ya, yang ketiga baru akhirnya saya ditelepon oleh Komandan MTF. Admiral Michael Busse dari Jerman. Sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk menolong di klausel di UN Peacekeeper itu untuk menolong ada orang yang SOS itu tidak punya kewajiban. Oke. Ya, tapi dia bilang begini, kamu angkatan laut, saya angkatan laut, dan bagaimana kalau kamu menemui sesuatu itu saya kembalikan ke kamu sebagai angkatan laut. Jadi saya tidak ada kewajiban, Mas. Kita tidak ada kewajiban peacekeeper itu menolong orang yang tenggelam. Saya pikir ini. Itu ontas pertama saya nggak tahu situasi kan masih. Terus kita dekati itu kapal sudah miring, Mas. Ternyata di situ memang kapal sudah miring. Itu ada yang mau lihat di open source ada itulah. Iya. Dari FKO menyelamatkan pengungsi. Jadi soalnya saya ini juga kan Rasa kemanusiaan timbul. Itu tadi yang saya bilang. Makanya dari kalimatnya Komandan MTF itu, saya pelaut, kamu pelaut, saya serahkan kembali ke kamu sebagai pelaut. Sebenarnya kamu tidak ada ide, tidak. Akhirnya komandan menyelamatkan mereka. Saya selamatkan sekitar 232 orang. Termuda umur 1 minggu, tertua umur 78. Mayoritas perempuan dan anak kecil. Itu. Mereka itu pengungsi dari mana dan mau kemana? Syria, dari Lebanon, Syria, Palestina. Dia mengungsi dari Libya ke destinasinya ke Italia. Ke Italia. Ketika diselamatkan, seperti apa tuh respons mereka tuh komandan? Dia menentang untuk diselamatkan. Dia bilang, mungkin, bawa saya ke Italia. Dia tidak mau. Tapi kan itu sudah ada, UNHCR ya, Indonesian. Iya, yang mengurusi pengungsi itu. Di situ kan memang ada shelternya buat pengungsi kan di Beirut. Itu pengalaman saya. Banyak sekali pengalaman itu seperti kita akan menjaga supaya Israel itu nggak masuk ke perbatasan ini itu banyak sekali. Bandel tuh ya mereka. Ya bisa dibilang begitu karena memang ya kita tahu sendiri negara konflik yang dispute gitu, jadi mungkin komunikasi dan lain-lainnya juga terputus sehingga salah paham itu sering terjadi. Salah paham. Oke, komandan terakhir nih, sebagai seorang komandan kapal perang, apa harapan komandan terhadap TNI AL dan mungkin Armada 2 ke depannya? Semua angkatan laut terutama perwira bintara tambahan, saya rasa semuanya ingin angkatan laut ini jadi semakin baik. Sudah baik, semakin baik, meningkat, ada progres yang baik. Ya, harapan saya sangat berterima kasih karena kita semakin banyak alutsista yang kita awai. Semakin banyak alutsista yang kita awai, kita juga dari Bapak Presiden juga mendukung dengan kemajuan teknologi dari Angkatan Laut pada khususnya karena kita ini kan pengawal. Bukan orang yang diawai, kita pengawal. Jadi kita sangat kental dengan teknologi ini.
Ya ke depan ya memang harapannya tetap untuk memajukan Angkatan Laut ini, terus bagaimana kita merawatnya sehingga apa yang sudah dipercayakan negara oleh kita ini tidak sia-sia gitu, dan kita bisa memaksimalkan untuk menjaga negara ini maupun untuk bersama rakyat kan gitu, menjaga negara ini. Oke, dan jangan lupa tuh Komandan, pesan Pak Presiden Prabowo bahwa teknologi alutsista itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk menjaga sumber daya alam kita. Sumber daya alam, betul itu. Oke, terima kasih banyak Komandan atas waktu dan kesempatannya. Kami dari Brigade Podcast sudah diajak berkeliling ke KRI ini. Ya, terima kasih Mas. Semoga jadi manfaat buat semuanya. Amin. Ya mohon maaf juga mungkin belum maksimal. Sudah paten ini Komandan. Mari kita ngopi lagi. Ayo ngopi lagi. Oke sahabat kompas.com, itu dia tur Brigade Podcast di KRI Brawijaya 320 yang bermarkas di Ko Armada 2 Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa di episode Brigade Podcast selanjutnya karena setiap misi punya arti. Vira Samudra Saswata. Jaya Dewa, Jaya Air.